Halo teman-teman pelayaran semua, salam seluas-luasnya. Terima kasih masih setia di channel saya ini. Di video ini kita akan membahas satu kapal yang cukup spesial dan sejarahnya cukup mantap untuk diceritakan. Karena kapal ini kapal yang sangat besar. Yap, kali ini kita akan bahas History of KM Labobar. Sebelum kita mulai, jangan lupa bilang terima kasih kepada nahkoda dan kru kapal yang sudah membawa KM Labobar ini dari Jerman ke Indonesia dengan selamat, dan kita bisa menikmati perjalanan yang menyenangkan dengan kapal Pelni, dan pastinya punya kenangan yang indah yang tak terlupakan dengan kapal ini. Dan untuk Pak Nahkoda dan seluruh kru kapal yang sedang berlayar di KM Labobar, selamat bertugas Pak, stay safe, dan kita mulai. Welcome on the board. KM Labobar. KM Labobar adalah kapal ke-23 milik PT Pelni yang dibangun pada tanggal 9 Desember 2003 di galangan Jos Elmer Werft, Papenburg, Jerman, dan selesai dibangun pada tanggal 26 Juni 2004. KM Labobar merupakan kapal tunggal dan memiliki bentuk bodi yang sedikit berbeda dari kapal-kapal Pelni sebelumnya. Di KM Labobar ini tidak terdapat gangway dek 5 atau dek luar yang ada di dek 5 kapal. Dek 7 dan dek 8 bagian belakang yang cukup luas, knalpot kapal yang berukuran lebih besar dari kapal-kapal yang lain, dan ada penambahan tiang penyangga di bagian palka kapal untuk tempat kontainer tambahan. KM Labobar berangkat dari pelabuhan Emden, Jerman pada tanggal 29 Juni tahun 2004 menuju Jakarta. KM Labobar melewati Selat Inggris, Selat Gibraltar, Laut Tengah, terusan Suez, Laut Merah, Aden, Laut Hindia, Selat Sunda, Laut Jawa, dan tiba di Jakarta setelah menempuh perjalanan selama 21 hari. Godmother atau ibu pelindung KM Labobar adalah Ibu Sri Rejeki Sumaryoto, Menteri Negara Pemberdayaan Wanita. Sebelum diganti registrasi di Jakarta pada tahun 2011, awalnya KM Labobar ini teregistrasi di Ambon. Rute awal KM Labobar ini start dari Batam menuju Jakarta, Surabaya, Makassar, Sorong, Manokwari, Wasior, Nabire, dan berakhir di Jayapura. Rute awalnya ini adalah pulang pergi. Pada tahun 2013, KM Labobar menggantikan rute KM Dorolonda yang berangkat dari Surabaya menuju Balikpapan, Pantoloan, Bitung, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Serui, dan Jayapura, dan rute kapalnya pulang pergi. Di tahun 2015, KM Labobar sempat singgah di Pelabuhan Amurang, namun sekarang sudah tidak singgah lagi di Pelabuhan Amurang. KM Labobar memiliki panjang 146,50 meter dengan lebar 23,40 meter, draft kapal 5,90 meter, dan kapasitas penumpang 3.084 penumpang beserta 161 kru kapal. Dulu KM Labobar memiliki dua fasilitas kamar kelas. Yang pertama adalah fasilitas kamar kelas 1. Kelas 1 dibagi menjadi dua, yaitu kelas 1A dan kelas 1B. Untuk kapasitas kelas 1A dapat menampung sebanyak 26 penumpang, kelas 1B sebanyak 40 orang penumpang, dan kelas ekonomi sebanyak 3.018 penumpang. Namun sekarang fasilitas kamar kelas sudah ditiadakan karena kondisi kamar kelas yang sudah rusak. Kecepatan KM Labobar saat masih kondisi baru dapat melaju dengan kecepatan 22,3 knot atau setara 41 km per jam. Namun sekarang KM Labobar berlayar dengan kecepatan 18-19 knot saat berlayar, dan itu tergantung dengan kondisi cuaca di tengah laut. KM Labobar memiliki 10 tingkat dek. Dek pertama adalah ruang kamar mesin,
Dek 2 adalah ruang kelas ekonomi yang dapat menampung 596 penumpang. Di dek 3 adalah ruang kelas ekonomi yang dapat menampung penumpang sebanyak 260 orang penumpang. Dan di dek 3 ini terdapat kamar ABK yang dapat menampung 121 kru kapal. Di dek 4 adalah ruang kelas ekonomi yang dapat menampung penumpang sebanyak 584 penumpang. Dan di dek 4 ini juga terdapat pantry atau dapur kapal. Dek 5 adalah ruangan kelas ekonomi yang dapat menampung penumpang sebanyak 1.270 penumpang. Di dek 6 bagian depan, ada terdapat ruangan kamar kelas 1. Dan di bagian tengah dan di bagian belakang adalah ruangan kamar kelas ekonomi yang dapat menampung penumpang sebanyak 374 penumpang. Dan juga terdapat 13 kru kapal. Di dek 7 kapal terdapat ruang poliklinik kapal dan ruangan perwira kapal. Di dek 8 merupakan ruangan anjungan kapal. Dan di bagian belakangnya terdapat Pelnimark. Di dek 9 dan dek 10 merupakan top deck dari KM Labobar. Nama KM Labobar diambil dari nama Gunung Labobar yang terletak di Pulau Kecamatan War Labobar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Untuk alat keselamatan yang ada di KM Labobar, KM Labobar memiliki 10 sekoci yang terdapat di atas kapal, yang dibagi menjadi 5 di bagian kiri dan 5 di bagian kanan, 8 ukuran besar dan 2 ukuran kecil. Untuk sekoci besar dapat menampung penumpang sebanyak 126 penumpang, dan jika dikali 8 maka akan dapat menampung penumpang sebanyak 1008 penumpang. Untuk sekoci yang berukuran kecil dapat menampung penumpang sebanyak 49 penumpang, dan jika dikali 2 maka akan dapat menampung penumpang sebanyak 98 penumpang. Di KM Labobar juga terdapat 120 sekoci kapsul atau life raft yang masing-masing dapat menampung penumpang sebanyak 25 penumpang. Jika dikali 120 kapsul, maka dapat menampung penumpang sebanyak 3.000 penumpang. Dan jika ditotalkan secara keseluruhan, maka akan dapat menampung penumpang sebanyak 4.106 penumpang. Jadi dengan kata lain, KM Labobar sangatlah safety di bagian alat keselamatan kapal. Di dalam KM Labobar terdapat dapur Pelni yang terletak di dek 5. Dan juga terdapat toko pakaian yang juga terdapat di dek 5. Arena bermain untuk anak-anak ada terdapat di dek 3 bagian depan, dan ruangan ibadah untuk umat Kristen terdapat di dek 3 bagian belakang. Namun sayang, di KM Labobar ini ada banyak hiasan dinding kapal yang sepertinya dicopot dari kapal ini. Gambar Gunung Labobar pun tidak ada lagi di dalam kapal. Plakat peresmian KM Labobar pun tidak ada terpasang di kapal ini. KM Labobar dapat mengangkut kontainer sebanyak 41 uteus kontainer. Dan KM Labobar ini merupakan kapal penumpang terbesar yang dimiliki oleh PT Pelni. KM Labobar menjadi kapal terbaik selama 2 periode, yaitu di tahun 2007 dan di tahun 2008.
Pada saat pandemi COVID-19 melanda di tahun 2020, KM Labobar port stay di Surabaya pada tanggal 9 April tahun 2020 dan kembali berlayar pada tanggal 29 Juni tahun 2020. KM Labobar dijadwalkan dok pada bulan Agustus. Pada tahun 2019, KM Labobar mengalami kerusakan yang cukup berat sehingga harus duduk di galangan dok selama kurang lebih 4 bulan lamanya. Dan pada bulan Oktober 2019, KM Labobar melakukan emergency dock di galangan dok Cilegon selama kurang lebih 1 minggu. Pada tanggal 12 Juni tahun 2015, KM Labobar melakukan perbaikan dan peremajaan kapal di galangan dok JMI 2 Semarang. Pada saat itu dilakukan renovasi kamar mandi, penambahan wallpaper kapal, serta cat logo destinasi wisata Let's Go to Raja Ampat. Pada tanggal 27 April tahun 2020, KM Labobar sempat ditugaskan untuk membawa logistik dengan rute dari Surabaya menuju Makassar, Parepare, Balikpapan, Pantoloan, Tarakan, hingga ke Nunukan pada saat pandemi COVID-19. Namun sepertinya dibatalkan karena kapal tidak jadi berangkat pada saat itu. Pada tahun 2011, KM Labobar ditugaskan untuk menjemput TKI yang ada di Arab Saudi pada hari Jumat tanggal 8 April tahun 2011. Kapal berlayar menuju Jeddah, Arab Saudi, menempuh selama 10 hari perjalanan dan kapal dikawal oleh TNI dan Polri. KM Labobar tiba di Jeddah pada tanggal 19 April tahun 2011 dan berangkat kembali dari Jeddah pada tanggal 23 April tahun 2011 dengan membawa 2.998 TKI yang overstay di Arab Saudi. Rute balik KM Labobar melewati jalur dari Jeddah menuju Aden atau Yaman, Kolombo atau Sri Lanka, Padang, Sumatera Barat, dan tiba di Jakarta. Kapal tiba di Jakarta pada tanggal 3 Mei tahun 2011. Pada saat arus mudik Lebaran 2011, KM Labobar diperbantukan membantu arus mudik ke arah barat. Pada saat itu, KM Labobar membawa 1.118 pemudik pada tanggal 26 Agustus tahun 2011 dengan tujuan Kijang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Dumai, dan berakhir di Belawan. Kapal tiba di Belawan pada tanggal 29 Agustus tahun 2011. KM Labobar berangkat kembali dari Belawan pada tanggal 3 September tahun 2011 dengan membawa penumpang tidak sampai 500 penumpang saja. Pasti kalian akan bertanya, loh kok bisa 500 penumpang? Nah, ini adalah kisahnya kenapa KM Labobar membawa penumpang tidak sampai 500 penumpang yang naik ke atas kapal. Sementara kapasitas KM Labobar adalah 3.000 penumpang. Pada saat itu, ada banyak penumpang yang ingin naik ke KM Labobar dari Medan menuju Pulau Jawa. Namun sayangnya, di daerah Belawan pada saat menuju ke pelabuhan ujung Belawan, ada banyak calo dan porter yang menyatakan, "Bu, berangkat naik KM Labobar ya? Jangan naik bu, itu kapal tua, itu kapalnya banyak kerangkeng besi, jorok kapalnya. Mending ibu naik KM Kelut saja." Dan saya adalah orang yang mendengar kalimat dari orang-orang yang ada di Belawan itu. Sampai saat ini, saya masih teringat jelas dengan kalimat orang-orang yang ada di Belawan. Dan ada banyak penumpang yang saat itu mengurungkan niatnya untuk berangkat dengan KM Labobar. Ketika saya berada di dalam kapal KM Labobar, di mana letak kebobrokan kapal yang mereka bilang ini. Dan nyatanya kapal ini kondisinya bagus. Nah, sejak saat itulah, Lebaran di tahun 2012 sampai 2017 tidak ada yang namanya kapal bantu pada saat arus Lebaran yang berangkat dari Jakarta dengan tujuan Medan. Itu semua gara-gara hoax dari orang-orang yang ada di Belawan. Pada saat gempa dan tsunami di Mentawai, KM Labobar ditugaskan sebagai kapal pengangkut logistik dan relawan yang menuju Mentawai di tahun 2010. KM Labobar diberangkatkan dari Jakarta pada tanggal 27 Oktober tahun 2010 dengan tujuan Mentawai. Namun KM Labobar singgah terlebih dahulu di Padang untuk membawa sembako tambahan dan beberapa relawan tambahan dari Padang untuk menuju ke Mentawai.
KM Labobar Lego Jangkar di Mentawai dan dijadikan sebagai hotel terapung di sana. Pada tanggal 28 September tahun 2018, sesaat sebelum gempa dan tsunami di Donggala atau Palu, KM Labobar pada saat itu juga sedang transit di Donggala atau Pantoloan. KM Labobar adalah kapal yang sangat beruntung, karena pada saat itu KM Labobar dijadwalkan berangkat pada pukul 10 pagi, dan pada pukul 5 sore terjadi tsunami di Donggala. Setelah KM Labobar selamat dari tsunami yang ada di Donggala, KM Labobar membawa barang-barang logistik dan beberapa bantuan dari Papua untuk wilayah Pantoloan. Pada tanggal 27 April tahun 2008, KM Labobar bertabrakan dengan kapal dari Tsi Putra di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Akibatnya buritan KM Labobar rusak ringan dan kapal dari Tsi Putra rusak berat. Pada tanggal 19 Maret tahun 2011, KM Labobar menabrak dermaga Pelabuhan Makassar. Akibatnya, buritan KM Labobar bocor karena tiupan angin yang sangat kencang sehingga kapal menabrak dermaga. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2016, KM Labobar menabrak hiu paus di perairan Jayapura. Setelah diperiksa, ternyata hiu paus tersebut sudah mati terlebih dahulu sebelum tertabrak dan nyangkut di haluan kapal. Pada tanggal 10 Oktober tahun 2013, KM Labobar menggantikan KM Dorolonda yang pada saat itu mengalami insiden tabrakan di Balikpapan. Akibatnya, seluruh penumpang dialihkan ke KM Labobar dan KM Labobar menggantikan rute KM Dorolonda sampai saat ini. Itu tadi adalah sepenggal kisah perjalanan karir dari KM Labobar. Menurut kalian tentang KM Labobar ini bagaimana? Kalau menurut saya, kapal ini sangatlah keren, sangat sosial, dan pastinya beruntung. Ya, walaupun sempat difitnah saat membantu arus mudik di Medan ya. Terima kasih sudah menonton video History of KM Labobar. Jika teman-teman pernah naik KM Labobar dan punya pengalaman yang tak terlupakan dengan KM Labobar, boleh tulis di kolom komentar ini. Jangan lupa untuk share atau bagikan video ini ke teman-teman lainnya yang ada di sosial media kalian. Untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal Pelni, teman-teman silahkan cek di library playlist di channel saya ini ya.
Di channel ini ada playlist, info kapal pelni, histori kapal pelni, melihat isi dalam kapal pelni mulai dari KM Ciremai, Dorolonda, Gapulu, Umsini, Tilong Kabila, Lawit, Bukit Raya, Gunung Dempo, dan lain sebagainya. Dan ada 100 video kapal pelni lainnya. Karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal pelni. Jadi silahkan klik tombol merahnya yang ada di channel saya ini, atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah di video saya ini. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya. Jika teman-teman ingin melihat video lainnya yang tidak bisa saya upload di YouTube ini, teman-teman bisa melihat di Instagram saya di sini. Dan follow juga halaman Patreon saya yang ini ya. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan salam seluas-luasnya.